Selamat siang pemirsa, dalam breaking news kali ini kami akan memaparkan materi tentang cara mudah pembuatan aplikasi sederhana dengan software Python. Materi ini dibuat oleh Agus Elpin yang merupakan seorang mahasiswa teknologi pendidikan di universitas dengan dosen pengampu Heri Sujani yang merupakan Professor of Informatika di Universitas Tanjung Pura. Materi ini akan dibawakan oleh beberapa rekan saya Jono, Juli, dan Jupe. Terima kasih Janet. Berikut liputan pembuatan aplikasi edukasi sederhana yang dibuat Agus Elpin dalam tugas pemrograman komputer pembelajaran dengan Python. Sebelum memulai proses pengembangan aplikasi edukasi sederhana, terdapat sejumlah langkah krusial yang wajib dilakukan guna memastikan kesiapan dan perencanaan proyek yang optimal. Tahap-tahap awal ini memiliki peran sentral dalam menjamin kelancaran seluruh perjalanan proyek. Apa saja tahapannya? Pertama, identifikasi dengan jelas tujuan utama dari aplikasi edukasi yang ingin Anda ciptakan. Hal ini akan memberikan arah yang jelas dan fokus pada pengembangan selanjutnya. Kedua, susunlah rencana proyek secara terperinci, termasuk tahap pengembangan, alokasi sumber daya, dan jadwal waktu yang realistis. Ketiga, pastikan Anda memiliki tim yang kompeten dan memadai untuk setiap aspek pengembangan, mulai dari desain hingga pemrograman. Dengan menjalani semua langkah persiapan ini secara cermat, Anda akan meningkatkan peluang kesuksesan aplikasi edukasi Anda serta mengurangi potensi hambatan yang mungkin muncul di tengah perjalanan pengembangan. Agar dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pengguna cukup potensial, maka ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, pilih topik atau materi edukasi. Ini akan membantu Anda merinci konten dan fitur-fitur yang perlu disertakan dalam aplikasi. Kedua, riset pasar dan kompetitor. Riset pasar untuk memahami apakah sudah ada aplikasi serupa yang dibuat. Ketiga, buat daftar fitur. Membuat daftar fitur dan fungsionalitas. Usahakan dalam membuat fitur terdapat fitur inti dan fitur tambahan agar nanti aplikasi bisa ditingkatkan. Keempat, rencanakan antarmuka pengguna atau UI. Kelima, pilih teknologi dan tools. Dalam hal ini maka kita pilih Python. Anda mungkin memerlukan framework tambahan berupa Django untuk web dan PyQt untuk aplikasi desktop. Keenam, buat rencana pengembangan. Hal ini mencakup tahapan pengembangan, jadwal kerja, dan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Ketujuh, persiapkan lingkungan. Pastikan Anda memiliki lingkungan pengembangan yang sesuai, termasuk pemasangan Python, framework atau library yang dipilih, dan alat pengembang lainnya. Kedelapan, desain database ini bersifat opsional. 9, pertimbangkan skalabilitas. Meskipun ini aplikasi sederhana, pertimbangan juga bagaimana aplikasi ini akan dikembangkan ke depannya. 10, buat timeliness dan milestone. Hal ini ditujukan untuk mengukur kemajuan proyek yang dibuat dan menghindari keterlambatan. Dan yang terakhir yaitu buat rencana pengujian. Hal ini bertujuan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak memiliki bug yang mengganggu. Demikian tadi materi cara pembuatan aplikasi pembelajaran sederhana menggunakan Python. Dalam pembuatan aplikasi ini masih terdapat 3 materi lain yang akan saya bahas di video berikutnya. Pada materi berikutnya kita akan membahas tentang penggunaan library grafis untuk antarmuka pengguna, integrasi konten edukasi ke dalam aplikasi, serta uji coba dan debugging aplikasi. Ikuti terus channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk memberikan tanggapan berupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.